Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syakir dengan NPM 227530338 dari program studi manajemen informatika kelas 4D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas TPKI, yaitu mengenai membuat tugas akhir, di mana di sini saya mengambil judul rancangan dan implementasi robotic process automation untuk perekrutan karyawan baru di perusahaan ADN. Oke, kemudian di sini ada latar belakang, di mana robotic process automation atau RPA merupakan perangkat lunak yang meniru tindakan manusia dalam mengimplementasikan aplikasi komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memiliki aturan tertentu. Nah, di mana di sini RPA dibuat untuk membantu manusia mengerjakan pekerjaan yang berulang dalam jumlah yang besar. Nah, di mana di sini RPA juga bisa mengambil data dari web, mengolah data yang bersumber dari PDF, Word, Excel, dan gambar. Itu menurut Susanto. Nah, kemudian di sini menurut Zurnali dan Sujanto, robotic process automation atau RPA merupakan implementasi robot perangkat lunak untuk menggantikan tugas manusia. RPA ini cocok digunakan dalam perekrutan karyawan karena dalam perekrutan karyawan memiliki tugas yang berulang, rentan kesalahan, berbasis aturan, dan melibatkan banyak data. Kemudian RPA ini dapat menjadi solusi dalam menghemat waktu dan memudahkan dalam perekrutan karyawan baru. Nah, di mana di sini kenapa saya mengambil judul ini, terutama pada robotic process automation, karena saya melihat di sini dalam perekrutan karyawan masih memerlukan waktu yang lama. Contohnya dalam mengecek berkas, kemudian untuk menampilkan karyawan yang sudah diterima atau belum. Nah, di mana di sini RPA membantu untuk membuat pekerjaan yang harusnya dikerjakan manusia atau kita cek secara manual, di sini kita ganti dengan robotic atau proses automation. Nah, di mana dia prosesnya akan dilakukan secara online atau menggunakan robot. Kemudian di sini ada tujuan dari saya mengambil judul ini adalah yaitu untuk melakukan tugas manual berulang dan menghemat waktu untuk menyelesaikan perekrutan karyawan menggunakan teknologi yang modern. Kemudian implementasi robotik pada perusahaan untuk mempermudah proses perekrutan karyawan baru. Kemudian solusi baru untuk perusahaan dalam perekrutan karyawan secara modern. Oke. Kemudian manfaat dari judul yang saya ambil yaitu robotic process automation, itu mempermudahkan perusahaan dalam perekrutan karyawan serta mengurangi risiko kesalahan dalam proses rekrutmen karyawan. Kemudian memperkenalkan teknologi robotik dan membangun perusahaan yang modern dan inovatif. Kemudian proses rekrutmen karyawan yang lebih cepat dan efisien, yang awalnya dilakukan secara manual sekarang menjadi lebih struktur dan online menggunakan robot. Ini sini ada definisi dari karyawan tersebut, yaitu menurut Lubis, karyawan atau tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan penghasilan serta hasil kerjanya sesuai dengan pekerjaan yang diberikan perusahaan atas keahliannya disebut karyawan. Sebagai mata pencarian seperti dalam Undang-Undang tahun 1969 pasal 1 mengenai ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja. Kemudian di sini ada perekrutan karyawan, di mana di sini tercatat 5,45% pada bulan Februari 2023 mengenai pengangguran di Indonesia. Pengangguran tinggi mencerminkan perekonomian negara yang bermasalah, sedangkan pengangguran rendah dapat kita lihat dari perusahaan yang sulit untuk mencari karyawan yang berkualitas. Kemudian dari jobfight.com, perekrutan karyawan memiliki jangka waktu selama 43 hari. Kemudian informasi kerja dimulai dari lowongan kerja pada perusahaan,
Melalui waktu yang panjang, perekrutan kerja dimulai jika pelamar memberikan berkas dan diakhiri dengan training di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada implementasi dan rencana robotic process automation dalam perekrutan karyawan. Nah, di sini keuntungan perusahaan dalam penerapan robotic process automation dalam perekrutan karyawan tidak hanya untuk menghemat waktu, tetapi dapat meningkatkan efisien dalam proses perekrutan. RPA dapat mengotomatiskan tugas manusia yang dilakukan di komputer menjadi lebih mudah. Kemudian untuk memeriksa berkas dan mengelompokkannya menggunakan RPA ini lebih mudah. Kemudian HRD perusahaan tidak harus memeriksa satu berkas secara berkala untuk proses seleksi berkas. Dengan robotic process automation, pekerjaan menjadi lebih efektif dan akurat dalam proses pemilihan karyawan berdasarkan data yang telah diberikan. Kemudian di sini ada tantangan dari implementasi dalam perekrutan karyawan, di mana resiko dan tantangan akan dihadapi perusahaan dalam menerapkan robotic process automation untuk perekrutan karyawan baru, yaitu di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan akan besar karena robotic process automation menggunakan perangkat lunak yang canggih dan modern, serta pemeliharaan dan perawatannya juga harus dilakukan secara rutin dan berkala, dan juga memerlukan biaya. Selanjutnya di sini ada robotic process automation memerlukan infrastruktur. Dalam penerapan robotic process automation atau RPA, di sini kita memerlukan beberapa infrastruktur seperti alat untuk user memproses dan menjalankan robot perangkat lunak seperti laptop atau komputer hingga ke penyimpanan awan atau cloud. Kemudian di sini ada robotic process automation memerlukan koneksi internet untuk berhubungan dengan berkomunikasi dengan sistem. Kemudian robotic process automation memerlukan penyimpanan data untuk menyimpan data yang akan diproses dan dijalankan. Selanjutnya ada implementasi robotic process automation. Selain memerlukan infrastruktur, juga membutuhkan perangkat lunak. Di sini platform RPA merupakan alat inti untuk membuat dan pengelolaan robot. Platform RPA yang terkenal seperti UiPath, Blueprint, Automation Anywhere, dan Microsoft Power Automate. Kemudian di sini kita memerlukan alat perekam dan pemutar video yang nantinya akan diubah menjadi bahasa robot untuk menjalankan dan implementasikan perangkat lunak robotic process automation. Serta kemudian robotic process automation berinteraksi melalui aplikasi dan sistem, di mana RPA berinteraksi dengan email, kemudian dengan ERP atau Enterprise Resource Planning, serta dengan CRM atau Customer Relationship Management. Kemudian alat pemantauan dan analisis yang berguna untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengoptimalkan proses dalam pemrosesan data. Nah, di sini ada implementasi dan percobaan robotic process automation, di mana di sini percobaan dan implementasi robotic process automation dalam perekrutan karyawan baru di perusahaan ADN, di mana dimulai dari pemilihan proses, yaitu proses apa saja yang akan kita lakukan. Misalkan kita dimulai dari mengirimkan pemberitahuan akan adanya lowongan pekerjaan, kemudian di sini pemeriksaan pemberkasan, dan sampai yang terakhir yaitu training. Kemudian di sini ada pengembangan robotic process automation. Nah, di sini user akan menggunakan robotic process automation untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian di sini ada infrastruktur dan perangkat lunak, di mana di sini kita memerlukan infrastruktur dan perangkat lunak yang memadai untuk mengimplementasikan robotic process automation. Kemudian di sini kita akan melakukan uji coba, serta yang terakhir yaitu hasil dan dokumentasi, di mana hasilnya kita catat dan kita analisis serta dokumentasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.